Pekanbaru, 3 kandidat yang bertarung. Dia berdiri pada salah satu kandidat, berfoto bersama. 1 dirangkul, 2 terluka. Sekarang jadi cerita dan jadi penolakan. Tadinya banyak umat yang simpati, mulai mundur. Awas, berhati-hatilah. Iblis mendatangi santri-santri ini, setan mendatangi mereka, cuma 1 regu. Setan yang datang kepada santri hanya 1 regu, tapi yang datang kepada alumnus al-muhtohar yang sudah penuh dengan keilmuan, menjadi kiai, menjadi ustadz di masyarakat, hati-hati. Setan akan datang 1 batalion. Apalagi yang kepada mantan kafir, kawannya setan dulu. Awas, hati-hati. Setan akan datang dengan 1 pasukan penuh. Ingat peristiwa orang yang tidak pernah kenyang dengan ilmu. Siapa dia? Orang yang tidak puas dengan ilmu, ratusan tahun beribadah, sedikit pun tidak tercelah di hadapan Allah. Barsiso. Saya baca buku Durratun Nasihin, Allahu Akbar. Ini yang terjadi di Indonesia. Datang iblis menyerupai ahli ibadah, mampir di pesantren Barsiso. Iblis tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Barsiso takjub. Tuan sudah bermalam siang malam di sini. Ditawarkan minum, Tuan tolak. Ditawarkan makan, Tuan tolak. Karena alasan Tuan lagi saum. Saya sudah beribadah ratusan tahun, kata Barsiso. Saya tidak pernah mengalami iman setinggi ini. Bagaimana supaya saya bisa mencapai ilmu seperti ini? Kata ahli ibadah yang konon sebenarnya adalah iblis. Gampang Barsiso. Gampang sekali. Caranya gampang. Benci saudaramu muslim, bunuh dia. Oh jangan, itu dilarang oleh Allah. Kalau tidak, berzina Barsiso. Apalagi itu. Enggak. Sudah yang lembut saja, yang halus aja. Hamer. Ini dikasih ke saya Hamer ya tadi. Minum Hamer saja Barsiso. Dengan pertimbangan orang intelektual, terlatih, belajar ke Madinah, belajar ke Hadrol Maut, belajar ke apa sana yang Mesir punya, universitas tertua di dunia, Kairo Mesir. Dia belajar, dia timbang-timbang, inilah yang paling mudah, dukung kandidat atau minum Hamer. Begitu minum Hamer, Allahu Akbar. Kata Barsiso, tidak usah jauh-jauh, di kampung sini, di Pleret sebelah, kampung sebelah Pleret, ada ibu-ibu yang jual Hamer. Ini Umi ini cantik yang jual Hamer. Minum 1 gelas belum goyang Barsiso, 2 gelas mulai goyang, mulai teler Barsiso. Ibu-ibu ini istri orang sudah dipandang dengan nikmat gairah. Seperti pengakuan Zulaiha, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu yang menyuruh pada kejahatan. Termotivasi. Tadi tak boleh berzina, setelah menyentuh langsung timbul hasrat, gairah untuk berzina. Dipeluk perempuan ini, ditelanjangi, mau diperkosa. Setan yang menjelma sebagai ahli ibadah bisik kepada suaminya sedang berdagang di kampung sebelah, "Woi, istrimu sudah ditelanjangi, mau diperkosa." Datang suaminya. Datang suaminya kepergok, dipukul oleh Barsiso, nyaris mati. 2 hukuman yang Barsiso terima. Hampir membunuh orang dicambuk 100 kali, dan hampir berzina, menjinai istri orang dicambuk 80 kali. Itu Aceh praktekkan sekarang. Kalau berzina cambuk 80 kali. Ibu bapak tidak usah cerita yang begitu. Pendeta-pendeta di dunia ini tahu. Bahkan datang Nabi Muhammad yang paling tahu adalah pendeta Bukhairah, pendeta Waraka bin Naufal. Belum ada ustadz dan kiai. Jadi pembohong pendeta-pendeta itu kalau tidak mau masuk Islam. Satu saja mereka tidak mau masuk Islam, jaminan harta hidup yang mereka tak bisa tinggalkan. Diajak ke lapangan, diikat tangannya, disalib. Datang iblis itu.
Woi Barsiso, saya ngaku ahli ibadah. Ternyata cemen, imanmu tipis. Inilah akhir ceramah saya. Sejago apapun kita kuasai kitab, sejago apapun kita berdakwah, orang mukmin yang hebat pandai bersyukur. Dan berhati-hatilah dalam kehidupan iman Islam ini. Jangan ada hasad dan dengki dalam pikiran kita. Jalankan aja dakwah ini. Sabar dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah akan menolong pada waktunya. Dan Allah tak akan tinggalkan. Insya Allah. Saya sudah mengalami ini berpuluh-puluh tahun. Sudah 18 tahun saya Muslim. Bahkan orang yang merencanakan akan membunuh saya di Manado. Sekarang Manado itu sudah 62% Islamnya. Dari 0,18% berubah menjadi 62%. Silakan tur ke Manado, jalan-jalan ke Manado. Masjid di Manado sudah tersebar. Kampus-kampus Islam pun sudah sampai ke pelosok pedesaan, bah. Dulu susah di Manado itu cari makan. Pejabat yang datang ke Manado sulit mencari makan. Sekarang Allahu Akbar. Ada rumah makan Hidayah, ada rumah makan Al-Barkah, segala macam rumah makan Islam sudah bebas ke Manado. Kami Islamkan orang ini sudah, Masya Allah, di atas pesawat pun, di atas kapal feri, di mana-mana kami Islamkan orang. Bahkan dalam kehidupan kami di penjara pun kami mengislamkan beberapa puluh orang. Inilah yang Allah berikan. Dakwah, Islamkan yang kafir, kokohkan saudara Muslim. Tapi kafir jangan semua masuk Islam. Nanti semua siapa yang di neraka, kan begitu, Pak. Nah, boleh juga kafir masuk Islam semua, harus ada sisa ditempatkan nanti di neraka jahanam. Ya, tidak boleh semua masuk Islam, nggak boleh, karena Allah sudah buat neraka, sudah buat juga surga. Neraka bagi orang kafir, surga bagi orang Islam. Nah, itu ada buku saya, surga bagi Islam, neraka bagi kafir. Itu kerangan buku saya sudah dilarang disebarkan. Bu, takut mereka lihat buku itu. Surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Oh, Ustadz seperti tahu orang Kristen masuk neraka. Ya tahulah, kafir bagaimana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa syair. Neraka yang paling tinggi syair. Neraka yang bagi orang kafir. Tapi bagi orang Islam, salamun alaikum bima sabartum. Orang Islam yang mana, Ustadz? Semua orang Islam yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ada di pesantren, yang sudah tamat pesantren, yang ada di luar sana, yang bajingan, yang pejabat, yang habaib, yang ulama, semua Islam asal tidak murtad, insya Allah masuk surga. Tapi ukurannya tentu beda. Tentu beda, kawan. Ukuran surga Jokowi dengan Prabowo beda. Tapi kayaknya dua-dua beda-beda tipis ini, bah. Konsep politiknya, konstelasi politiknya juga beda tipis, insya Allah ya. Tapi kita berdoa di Al-Muntohar ini jadi tebal perbedaannya. Jangan seperti Jokowi ya, anak yang masak karbit ini bisa jadi wapres. Coba kau berdiri deh, yang paling depan ini berdiri dulu. Berdiri. Kau lebih tinggi dari Gibran itu. Insya Allah kalau bapakmu besok jadi presiden, kau jadi wapresnya Yahya Waloni. Jangan ya, bah, jangan ya. Siapkan untuk jadi ulama, insya Allah. Siapkan deh. Apalagi you orang mana? Asal mana? Sukabumi, di Sukabumi. Allah, susah jadi presiden, Pak. Kalau dia bilang saya Madura, Madura juga susah. Kalau dia bilang Jawa, insya Allah. Iya, insya Allah. Artinya level kemampuan lobus parietal otaknya Jokowi itu banyak di luar lebih jago, tapi karena dia Jawa dia jadi Nah, itu dia. Jadi nggak usah berpikir jadi presiden ini deh ya. Sudah ada Prabowo sekarang. Insya Allah next time Anies Baswedan. Amin ya robbal. Kalau nggak Anies Baswedan, Agus Yudhoyono. Ini gagah-gagah semua, dan dia berawal dari kemampuan prosedural, bahwa mereka dari sisi kehidupan politik yang sudah tertata. Ini tiba-tiba jadi masak pohon. Buah kalau masak pohon seperti kemarin, bahasa makan jeruk di kampus apa namanya? Kartamulia. Saya bilang di depan rektor dan pendiri ownernya, ini jeruknya bukan masak pohon, masak karbit, masak simpan. Kenapa? Masam.
Tadi Mbah masak pohon. 2 biji saya hajar, itu jeruk kecil tapi manis. Bagus, karena ini pesantren beda dengan sana kawan. Ya, kemarin di kampus mencetak masyarakat yang madani secara sekularistik, tapi di sini adalah masyarakat teologis yang mampu dalam pemahaman sekuler. Insya Allah pesantren mendapat 2 ilmu, ilmu sekuler dan ilmu teologis. Pertahankan ini. Apabila ke depan tumbuh dewasa, jadilah bupati yang bisa khutbah Jumat. Ini saya di Kalimantan Kapolres begini di depan saya. Kami sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Woi kawan, salah. Nabi Muhammad Sallallahu, dia pakai gelarnya Allah, diletakkan di belakangnya gelar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Salah Pak, salah. Nabi Muhammad Sallallahu, dia bukan mualaf nih Kapolres. Di Banjarmasin itu Pak pernah terjadi. Saya baru masuk Islam. Dia tukar gelarnya Rasul dengan gelar Allah. Setelah sudah duduk, dia banyak alasan. Dia bilang, Ustadz, hampir sama penyebutannya. Oh beda dong, beda. Subhanahu wa Ta'ala adalah gelar Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh saya tidak baca Ustadz. Bukan ente punya paha gemetar, gugup, panik lihat saya mau ceramah. Ini dia ibu bapak. Arti penting daripada artikulasi daripada dakwah ini 2 hal. Bersyukur kalian hidup di pesantren, mempunyai 2 ilmu. Coba lihat ustadz-ustadz di mana saja Indonesia. Saya sering lihat mereka ceramah, tidak sekolah formal, tidak belajar sekuler seperti Kartamulia. Tapi kalau mereka ceramah, mereka tahu bicara tentang nuansa kehidupan politik dunia. Istilah-istilah, bahkan bahasa-bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Mereka tidak belajar secara formal. Apalagi ini pesantren Al-Mutahhar dididik dengan kurikulum negara dan kurikulum Islam. Itu aja Bah yang bisa kami sampaikan. Ini saya mau buru-buru ke Bekasi. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan dampak yang baik, dampak yang positif. Berkah dari pesantren Al-Mutahhar, insya Allah berkah bagi kehadiran pelantikan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kaki beliau, kaki Prabowo Subianto injak di Al-Mutahhar. Saya sampaikan kepada Padlison, tolong datang ke masjid, ke pesantren Al-Mutahhar. Tapi kalau saya mau sama-sama mereka, saya lari Bah. Saya tidak mau. Saya tidak mau karena makanan mereka enak-enak. Saya cuma suka pecel lele Lamongan NU dan rumah makan Padang Muhammadiyah. Kalau mereka macam-macam, barbecue apa segala macam, saya tidak cocok dengan makanan itu. Saya suka kacang rebus, jeruk, sudah masuk di perut sedikit, berhenti sebelum kenyang. Saya nggak mau kenyang sekali Pak. Jadi itu, mudah-mudahan ya insya Allah dalam waktu dekat kita berdoa Prabowo injak di pesantren Al-Mutahhar. Saya sudah cerita, ini pesantrennya Bedu Amang dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang sudah almarhum. Pesantren berdiri tahun 1912. Mudah-mudahan pesantren ini selalu jaya, dan sebelum saya mati, sebelum saya wafat, mudah-mudahan anak saya Muhammad Ibnu Syawal juga akan belajar di pesantren ini. Kakaknya di pesantren Al-Muhajirin, insya Allah ranking dan hafizah. Mungkin Ibnu juga akan jadi hafiz di sini. Amin ya robbal. Kalau buah jatuh, insya Allah Bah tidak jauh dari pohon. Jadi tidak mungkin anak-anak Jokowi ini pintar. Dablek semua itu Bah. Itu dia, diketawai sama santri. Baguslah kalau ketawa begitu, berarti setuju. Saya kira itu aja Bah yang bisa kami sampaikan. Kiai, saya pamit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi berkah bagi kita semua, terkhusus kepada para santri dan semua penghuni pondok pesantren, warga pesantren, para ulama dan pengajar-pengajarnya. Barakallah, la ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.